Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul, Imam Hasan Basri mengatakan, qabih diddu jamil, jelek, ya, qabih. Bil alimi, ini masih tentang ulama, ya. Bil alimi, dengan seorang alim, an yashba'a fi hadz zaman minal halal, dia kenyang di zaman ini dari yang halal. Orang alim, sebenarnya bukan orang alim aja, kita juga lebih-lebih orang alim. Kalau Al-Fakir bukan orang alim gitu ya, kita masih orang bodoh. Cuma yang sedikit kita berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau disebut ulama masih belum pantas. Kita bukan ulama. Jadi kalau ada ulama dia kenyang aja dari yang halal. Ini hartanya halal, makanannya halal. Qabih, jelek, kata Imam Hasan Basri. Fa kaifa biman yashba'u minal haram, lalu bagaimana dengan orang alim yang kenyang dari sesuatu yang haram? Keterlaluan itu namanya. Bukan jelek, tapi jelek sekali. Kalau ada orang alim nggak mikirin yang masuk ke dalam perutnya, yang penting enak, kenyang, bodo amat dah. Yang penting bini kita senang, anak kita nggak nangis. Nggak dia pikirin dari mana itu makanan. Kalau itu yang terjadi, berarti itu orang jelek banget. Ya, waliyadu billah. Wallahi, kata beliau, kata Imam Hasan Basri, demi Allah, lau anni akaltu aklatan wa sarat fi batni kal ajrah. Demi Allah, lau anni, lau, ini lau, seandainya, ya, seandainya saya orang kaya, saya pasti dapat pacar yang cantik. Istri jangan pacar kagak boleh ya. Seandainya muka saya paling ganteng gitu ya, pasti istri saya orang Spanyol. Lau. Jangan sering-sering lau ya. Udah, nikmatin aja hidup ini ya, kita syukurin udah. Ya Allah, hidup saya belangsak amat ya Allah. Kalau aja. Angan-angan kalau baik nggak apa-apa. Ya Allah, kalau saya punya harta banyak aja, saya mau sedekah, itu orang kampung ya, saya mau kasih duit 1 juta ya Allah. Walaupun kita belum jadi orang kaya, udah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu bagus. Tapi awas, kalau jadi kaya, awas, ingat tuh, udah kaya lupa lagi. Ya, ini kata beliau, lau anni, seandainya saya akaltu aklatan, saya makan satu makanan, wasarat tibatni kal ajrah atau kal ajurah, dan makanan itu di perut saya seperti ajurah. Seperti apa bahasa kita ya? Batu bata kali ya, yang keras gitu ya. Jadi makanan itu keras di perut saya. Takfini hatta amut, maka saya cukup makan itu aja sampai mati, saya nggak mau makan lagi. Kalau saya makan makanan itu di dalam perut saya keras, jadi saya nggak lapar lagi, maka saya cukup makan itu aja dah, nggak mau makan lagi. Itu kata Imam Hasan Basri. Kalau kita kan beda, ketemu nasi yang enakan dikit, udah enak banget ya. Siangan dikit mindonya 5 kali. Masya Allah, ini kita ya. Faqad qila innaha tamkusu fil ma'i aktsaru min 300 sanah. Ajro ini dia bisa tahan dalam air lebih dari 300 tahun. Ajro. Ya. Kayak semacam batu bata gitu ya. Jadi dia itu tahan bisa di dalam air, apalagi dalam lambung gitu ya. Jadi seandainya kata Imam Hasan Basri, saya bisa makan, saya makan sekali, kemudian makanan saya itu di dalam perut seperti ajuro, benda yang padat, yang keras, maka saya nggak usah makan lagi sampai mati, kata beliau. Masya Allah. Wa kana yaqul, kata beliau Imam Hasan Basri mengatakan, wara'ul ulama innama huwa fi tarki tanawulish syahawat. Waroknya para alim ulama itu, kata beliau, sesungguhnya di dalam meninggalkan syahwat. Syahwat, keinginan-keinginan, itu warok. Bukan hanya sekedar meninggalkan yang syubhat, tapi meninggalkan syahwat-syahwat, itulah waroknya ulama.
yang benar-benar ulama bimaknal kalimah. Bukan cuma namanya ulama tapi kelakuannya kayak antum yang ngomong bukan Habib ya. Ini benar-benar ulama. Bukan hanya meninggalkan yang syubhat. Nah, kalau ada ulama udah tahu itu uang haram, jadi tenglek juga. Itu bukan ulama, ubaru. Ulama ubaru ya. Ulama usul itu ya. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan yang syubhat atau yang syubhat, yang masih ragu gitu ya. Samar-samar syubhat. Benar-benar warok gitu ya. Tapi meninggalkan syahwat. Amal ma'asi al-dhahiratu fatarahum yatrukunaha khaufan an tadhhaba 'azamatu min qulubin nas. Ini. Adapun maksiat yang nyata pada alim ulama. Kamu melihat mereka yatrukunaha, meninggalkan syahwat, kembali kepada syahwat. Khaufan, karena takut, an tadhhaba 'azamatuhum, hilang wibawa mereka, min qulubin nas, dari hati-hati manusia. Ada ulama, dia meninggalkan syahwatnya biar dipandang orang doang. Kalau nggak ada orang, syahwatnya dia ikutin. Itu banyak, ya kayak kita ini, kayak Anda dah, antum enggak, kayak ustaz yang lain enggak deh. Jadi meninggalkan syahwatnya karena takut orang itu nggak cinta lagi sama kita. Itu kata Imam Hasan Basri adalah maksiat yang nyata. Itu adalah maksiat yang nyata pada alim ulama. Nah, udah sekarang udah banyak berarti. Makanya kita belajar baca kitab Tanbihul Muqtar ini, kayaknya kita hati kita keiris-iris begitu. Artinya kita nggak bisa seperti orang dulu, nggak bisa. Kita mau ngikutin waronya ulama dulu, orang dulu, as-salafun as-shalih, nggak bisa. Ya, kita nggak bakal bisa. Karena jauh ya, kastanya mereka sama kita jauh, beda. Tapi mudah-mudahan kita bisa belajar, ngikutin sedikit demi sedikit biar kita nggak salah jalan, begitu maksudnya.